Jamaah Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah Rabb alam semesta. Kemudian di belakang itu berselawat pula kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, jamaah Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin tidak berapa lama lagi kita akan menyambut hari kemenangan Idul Fitri Al-Mubarak. Maka ada baiknya kita mengulas hal-hal yang berkaitan dengan Idul Fitri. Kapan kita beridul Fitri? Ada sebuah hadis sahih dari jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Al-fitru yauma yuftiru an-nas." Berlebaran Idul Fitri, berbuka puasa dari puasa Ramadan sebulan penuh adalah berbuka puasanya dan berlebarannya orang banyak, itu manusia. Al-fitru yauma yuftiru an-nas. Sebagaimana juga Nabi mengatakan dalam hadis lain, as-sawmu yauma yasumun nas wal fitru yauma yuftirun nas. Memulai satu Ramadan, berpuasa untuk Ramadan, itu adalah hari orang-orang banyak berpuasa. Begitu juga beridul fitri itu adalah di hari manusia beridul fitri. Bahkan ditambahkan oleh Nabi dalam riwayat lain, wal adha yauma tudahhun. Ada kalimatnya berbunyi, as-sawmu yauma tasumuna wal fitru yauma tuftiruna wal adha yauma tudahhun. Apa arti wal adha yauma tudahhun? Berhari raya Idul Adha, yaitu pada hari berhari raya Idul Adha-nya manusia. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, hadis tadi ada yang di Tirmizi dan ada di tempat lain. Kata beliau, menukilkan ulama mayoritasnya menyimpulkan bahwa seorang insan yang hidup bermasyarakat bersama kaum muslimin di suatu tempat, maka hendaknya dia memulai satu Ramadan, berpuasa Ramadan itu bersama orang banyak atau bersama manusia. Sampai beliau menukilkan makna hadis tadi adalah as-sawmu wal fitru yauma yasumu al-jamaah wa yuftirun. Atau kama qala, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, bahwa maksud hadis tadi adalah memulai berpuasa Ramadan dan memulai atau kita berlebaran Idul Fitri itu bersama jamaah kaum muslimin, atau disambung oleh beliau itu menukilkan dari ulama atau mayoritas ulama, wa a'dhamin nas, atau kalau tidak bisa semuanya sama, bersama kebanyakan manusia. Ada ayat di sela-sela ayat siyam berbunyi begini, faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka barang siapa yang telah melihat dan menyaksikan hilal Ramadan, telah terbit, dia melihat sendiri umpamanya, hendaklah, kata Allah, dia berpuasa. Berarti kalau umpamanya dia tinggal di sebuah masyarakat muslim yang besar seperti kita di Indonesia ini, dia melihat dengan mata kepalanya bahwa besok ini ada apa nih? Ini hari Sabtu.
hari ini dia melihat atau sore nanti dia melihat bahwa besok adalah 1 Ramadan. Ayat bilang dia hendaknya berpuasa. Berarti menurut ayat itu dia besok ya Ahad 1 Ramadan, kemudian Senin 2 Ramadan dan seterusnya. Ya. Tetapi kata ulama bahwa kalau dia melihat sendiri kemudian dia mengadu ke qadhi, ke pemerintah muslim, ditolak ya karena satu sebab atau lain hal, maka dia kalau yakin melihat ya dan tidak diterima persaksiannya, dia tidak boleh berpuasa dengan mengizharkan atau menerang dan menjelaskan, menampakkan kepada orang, menyebarkan saya berpuasa dan seterusnya. Dia berpuasa diam-diam atau rahasia. Kenapa? Karena dengan hadis yang banyak tadi, di antaranya kita sebutkan di awal, bahwa ibadah puasa ini bukan ibadah perorangan, tapi ibadah puasa dan ibadah Idul Fitri dan Idul Adha adalah ibadah jamaah, diusahakan untuk bersama. Alhamdulillah kalau tahun ini alhamdulillah kayaknya kita sepakat. Kemarin 1 Ramadan sepakat, alhamdulillah, bahkan dengan mungkin sedunia, mungkin dengan Saudi juga. Masalahnya kan selalu dulu kata sebagian dari kita di Indonesia, kan Saudi lebih dulu dari kita 4 jam, dia besok udah puasa, kita kok masih lusa, kan begitu masalahnya. Ini kan khilaf ini. Padahal juga ulama sudah membahas bahwa daerah yang sangat berjauhan, bahkan dulu antara Madinah dengan Syria, itu pun beda matlaknya. Munculnya bulan sabit, bulan hijriyah itu. Ya, ulama membahas sah-sah saja, walaupun sekarang menurut ijtihad jam lebih dulu sesuatu tempat daripada tempat yang lain, bisa saja yang lebih dulu itu dia belakang puasanya. Seperti kita lebih dulu dari Saudi umpamanya, kita lebih belakang, bisa sah saja. Atau mungkin logika kita menurut jam kita lebih dulu 4 jam daripada Saudi, tetapi juga secara logika sah-sah saja di sisi Allah, justru bahwa Saudi lebih dulu daripada kita 20 jam. Intinya apa? Bahwa memang mulainya 1 Ramadan atau Syawal atau 10 Zulhijjah itu dengan melihat bulan memang, tetapi melihat bulan itu adalah persetujuan dari pemerintah setempat. Sampai tadi dikatakan oleh ulama, kalau dia melihat bulan sendiri, dia yakin melihatnya, tidak diterima persaksiannya untuk 1 Ramadan, maka dia pun tidak boleh menyebar-nyebarkan saya sudah benar-benar melihat, saya besok puasa. Ini tidak benar, pemerintah tidak mau menerima persaksian saya. Salahnya pemerintah itu bukan urusan kita, urusan dia besok dengan Allah Subhanahu wa taala, karena tanggung jawab mereka. Sedangkan untuk 1 Syawal, maka persaksiannya sekurang-kurangnya 2 laki-laki. Kalau untuk 1 Ramadan 1 laki-laki. Begitu juga kasusnya dengan untuk 1 Syawal. Datang 2 orang laki-laki umpamanya ke qadhi, ke pemerintah muslim setempat. Saya telah melihat bulan Syawal maghrib ini, bahwa sudah jatuh Syawal untuk besok kita salat Idul Fitri. Diterima, alhamdulillah. Kalau tidak diterima, maka kita mengikuti jumlah orang banyak, yaitu mengikuti jamaah atau orang banyak, yaitu pemerintah setempat. Dan Nabi mengatakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena kalian telah melihat bulan sabit Ramadan, dan berlebaranlah kalian karena kalian telah melihat bulan sabit Syawal. Maksudnya ialah diserahkan kepada pemerintah setempat. Diserahkan kepada pemerintah setempat. Berarti kalau Indonesia kepada siapa? Kepada pemerintah Indonesia. Dengan majelis ulamanya, terlepas dari sana sini kata orang ini dan lain sebagainya, politik. Itu tidak urusan kita. Itu bukan urusan kita. Selesai cerita. Karena kita walaupun andai kata tadi melihat menurut ayat sendiri, ulama mengatakan dengan mengumpulkan dalil yang banyak, Anda tak boleh menyebar-nyebarkan saya tidak akan ikut kalian orang banyak, saya melihat sendiri, bahkan berdua, bahkan bertiga, itu tidak boleh. Karena puasa itu kata Nabi, yaitu berpuasa dengan manusia. Karena berlebaran itu berlebaran dengan manusia. Karena beridul adha itu beridul adha dengan manusia. Inilah sunnah yang rajih, yang kuat.
sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa kita mulai puasa 1 Ramadan dan kita ber1 Syawal Idul Fitri dan kita ber10 Zulhijjah Idul Adha itu bersama An-Nas, maksudnya jamaatil muslimin tadi kata ahlul ilmi, atau bersama a'zamihim, bersama jamaah kaum muslimin setempat, atau bersama mayoritas jamaah kaum muslimin setempat. Iya. Nah, ini pertama, kapan kita ber1 Syawal, yaitu dengan kita ya ini dimudahkan oleh Allah, berarti dimudahkan, kecuali ada kasus ya, kasusnya umpamanya mungkin dia sendiri atau suami istri atau mungkin satu keluarga kecil saja atau cuma keluarga sedikit di tempat pelosok yang sangat jauh, yang sangat jauh dari keramaian, mungkin sudah dibatasi oleh jarak yang sangat jauh dengan hutan dan sebagainya, nampak oleh dia, apalagi dia sendiri, maka dia wajib berpuasa sendiri. Kenapa? Karena di situ tidak lagi ada orang. Tidak lagi ada orang kecuali diri dia, atau tidak ada lagi orang kecuali keluarga dia saja, ya. Maka kata ulama, barulah dia di situ berpuasa sendiri atau satu keluarga, kemudian beridul fitri sendiri atau beridul fitri sekeluarga, atau juga beridul adha, begitu. Sedangkan kalau untuk berjamaah dan bermayoritas muslim, maka ya kita mengikuti jamaah dan mayoritas itu. Kalau terjadi khilaf pun yang benar, dan saya pribadi meyakini kebenarannya, bahwa insya Allah pendapat yang kuat atau yang sahih atau sekurang-kurangnya yang rajih, yang lebih dipilih oleh mayoritas ulama, kita beridul fitri yaitu dengan An-Nas, yaitu jamaatil muslimin atau a'zamihim, bersama manusia atau bersama kebanyakan kaum muslimin setempat. Kemudian Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, saya ingin berbicara tentang hukum salat Idul Fitri. Sebelumnya mungkin apa itu Id? Id kata orang ya. Id ain ya dal, dari ada yaudu audah. Itu sesuatu yang berulang-ulang terjadi. Ya, itu sesuatu yang berulang-ulang terjadi setiap tahunnya di tanggal itu, kemudian dia ya disemarakkan, dirayakan. Itu namanya Id. Ya, itu namanya Id. Id itu ya berkumpul-kumpul, kemudian ramai gitu ya. Itu namanya Id. Ya, kemudian ditambahkan Al-Fitri. Ya, kita berlebaran, kita berhari raya, kita mengulangi lagi semarak hari itu, ya. Kenapa? Karena Al-Fitri. Apa arti Al-Fitri, Bapak Ibu? Al-Fitri artinya karena kita berbuka dari puasa 1 bulan penuh Ramadan. Iya. Kita berarti disebut hari kemenangan. Orang yang telah sukses beribadah sebulan penuh itu benar. Berharap kita dia memang bagian dari minal faizin. Ya, minal aidin wal faizin, termasuk kepada orang-orang yang kembali ya soleh, kalau bisa fitrah suci, ya di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena siapa yang berpuasa karena iman dan karena mengharapkan pahala diampunkan dosanya. Siapa yang berqiyam Ramadan karena iman dan karena mengharapkan pahala di sisi Allah diampunkan dosanya. Siapa yang qiyam Lailatul Qadar karena iman dan karena mengharapkan pahala diampunkan dosanya. Kan banyak tuh. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, wa man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Coba digaris bawahi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampunkan dosa-dosanya. Kata zambun dalam Al-Qur'an dan Sunnah itu beda dengan sayyi'ah. Dosa itu ada 3 di antaranya. Zambun, zunub, dosa. Kemudian khataya, khati'ah, dosa. Sayyi'ah, sayyi'at, dosa. Nanti ada lagi yang lain. Iya, ada lagi yang lain. Maka di antara makna dosa besar itu adalah khati'ah dan zambun atau zunub atau ismun pakai sa. Iya, sedangkan sayyi'at itu lebih kepada dosa kecil. Tengok, orang yang benar siam, qiyam Lailatul Qadarnya itu diampunkan dosa-dosanya, kecil saja atau juga bisa besar. Insya Allah bisa besar. Kalau puasanya imanan wahtisaban, kalau qiyamnya imanan wahtisaban, kalau qiyam Lailatul Qadarnya imanan wahtisaban, maka bisa nggak dikatakan seorang yang masuk 1 Idul Fitri, 1 Syawal, dia minal aidin wal faizin? Bisa, insya Allah. Juga itu doa.
Semoga Anda tergolong kepada orang yang kembali, ya, kembali bersih, kemudian faizin, tergolong kepada orang-orang yang apa? Menang, ya, merdeka, bebas dari dosa, bukan bebas, woi bebas saya nggak makan, saya nggak tertahan lagi dari makan dan minum. Itu salah. Itu namanya puasa orang awam. Puasa orang yang berkualitas, saya alhamdulillah di 1 Syawal telah bebas dari dosa, telah bebas dari neraka, telah bebas dari murka Allah dengan siam saya, dengan qiyam saya, dengan tilawatul Quran saya, dan juga dengan qiyam Lailatul Qadar saya. Maka ya Bapak Ibu yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Id itu dia adalah ibadah, dia hari kemenangan, dan dia diizinkan kita di situ berluas-luas sedikit dalam makan dan minum. Kemudian jangan lupa di sela-selanya berzikir. Buktinya kita disuruh di pagi-paginya sholat. Ya, buktinya kita disuruh pagi-paginya sholat. Ya, zikir itu diantara bentuk bahkan zikir terbesar adalah sholat. Id itu ibadah atau tidak Ustadz? Ibadah, tidak diragukan. Id itu ibadah karena disyariatkan. Ya, karena ada dalilnya, diperintahkan Allah, ya, walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, ya, walitukmilul iddah, ya, sempurnakan bilangan Ramadan itu berpuasa sebulan penuh. Kalau 29 sempurnakan, kalau 30 sempurnakan. Setelah itu barulah kalian menang dengan bertakbir walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, dan semoga kalian bersyukur. Ya, bersyukur artinya apa? Kita bersyukur dengan ibadah. Paginya kita bertakbir, kemudian nanti pagi setelah itu kita sebelum sholat kita mungkin zakatul fitri dulu, kemudian kita pun sholat, kemudian mendengarkan khutbah, kemudian bermaaf-maafan, kemudian silaturahim dan seterusnya, kemudian kita kunjung-kunjungan, kemudian kita minum, kemudian makan, diberi situ leluasa sedikit luas untuk makan. Bahkan boleh di situ menikmati sesuatu yang di luarnya tidak boleh dinikmati, seperti rebana yang dipukul oleh budak atau perempuan yang tidak terlalu tinggi derajatnya. Nabi pernah mendengarkan rebana yang dipukul di hari raya, kemudian diingkari oleh Abu Bakar. Kemudian kata Rasulullah, biarkan Abu Bakar, bukankah setiap umat punya hari raya? Ini adalah hari raya kita, maka hanya boleh alat musik dipukul. Di situ disebut tujuannya adalah untuk, ya, memeriahkan hari raya. Itu dipukul, itu semacam gendang atau semacam sedikit ada musik dengan rebana saja, ya, itu di hari raya, atau ditambah oleh ulama fikih dengan hari walimatul urus, hari pernikahan, atau ketika mau berperang. Selain itu tidak boleh. Semua alat musik adalah haram kecuali rebana. Itu pun rebana adalah ketika hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, kemudian ketika pernikahan seseorang, kemudian juga ketika di perjalanan pergi atau pulang dari peperangan. Nah, wallahu taala a'la wa alam. Artinya apa? Bahwa hari raya itu dia adalah ibadah-ibadah. Ya. Maka hari raya ibadah berarti kita berharap selama waktu kita masuki dan kita lalui hari raya Idul Fitri, Idul Adha, ya, itu adalah semuanya ibadah untuk kita. Ya, dan tidak ada hari raya kecuali 2 saja dalam setahun, Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian dalam pekanan ada 1, yaitu hari Jumat. Kemudian ada hari raya khusus yang keempat, yaitu hari raya untuk orang khusus, yaitu bagi jamaah haji, ya, para ibu haji, bapak-bapak yang haji, ibu-ibu yang haji, yaitu tanggal 9 Zulhijjah, mereka juga berhari raya di padang Arafah, yaitu berwukuf di Arafah, karena haji adalah Arafah, kata Rasulullah SAW, sehingga, ya, tidaklah dianjurkan orang yang di Arafah untuk puasa di Arafah. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa dia sedang berhari raya. Sedangkan di luar itu tidak ada hari raya. Hari raya yang selain itu adalah bid'ah. Apa hari raya? Beramai-ramai, kemudian berulang-ulang di tanggal itu. Maka tidak ada hari raya apapun, baik yang sifatnya din, hari 1 Hijriyah, atau Maulid Nabi, atau Isra Mi'raj, atau Nuzul Quran, atau hari kelahiran siapapun, ya, hari kelahiran siapapun, seorang anak kita. Nabi Muhammad itu tidak ada dicontohkan oleh Nabi Muhammad dan sahabat untuk kita gembira atau berkumpul-kumpul, makan-makan, tidak ada. Ya, karena hari raya itu adalah ibadah, tidak boleh ada hari raya selain hari raya yang disyariatkan oleh agama kita. Apa dalilnya, Ustaz? Nabi di awal datang ke Madinah, Nabi mendapati orang Madinah, yaitu kabilah
Aus dan Khazraj, mereka memiliki 2 hari besar. Di 2 hari itu mereka bergembira ria, itu berlebaran, berhari raya. Maka kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah telah menggantikan bagi kalian 2 hari raya yang lebih agung dari 2 hari ini, Idul Fitri wa Idul Adha. Innallaha abdalakum bi khairim minhuma, Idul Fitri wa Idul Adha. Apakah kita akan mencari yang lain? Ya, justru hari itulah yang kita kita meriahkan, kita semarakkan, kita banyak bersilaturahim, bibir kita dan mulut kita begitu selalu senyum sama saudara, kita mengucapkan doa sebagian kepada sebagian, taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal, kemudian seterusnya minal aidin wal faizin, ya, kullu amin wa antum bi khairin, kan begitu. Ya. Seperti itu harusnya hari raya itu. Jangan kebalik. Ada pula di Kampar sana, saya bagian dari orang Kampar, nanti 1 Idul Fitri, Lebaran. Oke, alhamdulillah. Langsung start 2 Syawal, sudah langsung puasa Syawal. Kemudian 3 Syawal puasa kedua, 4 Syawal puasa ketiga, 5 puasa keempat, 6 puasa kelima, 7 puasa keenam. Maka hari ke-8 ada pula lebarannya. Ini enggak benar. Ada keyakinan ada lebaran pula yang kedua setelah 1 Syawal, itu tidak benar. Enggak ada lebarannya lagi. Apalagi lebarannya? Ditambah-tambah pula agama kita ini. Ibadah, karena ibadah. Iya, ibadah tidak boleh dibuat-buat. Ibadah harus dikembalikan kepada orang yang membuatnya, Allah dan Rasulnya. Mana ayat, mana hadisnya. Kalau tidak besok kita dihadapkan kepada pengadilan yang maha adil, kita bisa saja dimarahi dan dimurkai, ditolak oleh Rasul dari telaganya. Bahaya. Buat syariat yang tidak dibuat oleh Rasul, buat agama yang tidak diturunkan oleh Allah. Allah marah, Rasulnya marah, mau kemana besok di padang mahsyar? Bahaya. Ya, maka itu adalah ibadah. Ya, dia adalah ibadah. Kita harus meyakini itulah yang harus kita semarakkan, yang harus kita memang benar-benar di situ berlebaran dengan ibadahnya dan juga dengan muamalahnya. Iya. Apa hukum salat Idul Fitri dan Idul Adha? Mayoritas ulama fikih, ulama Islam mengatakan sunnah muakkadah. Itu dia dikerjakan terus-menerus oleh Nabi, ya. Kemudian ulama menyimpulkan karena tidak ada perintah dari Nabi dengan gamblang dan jelas, dia tidak sampai wajib. Karena menurut ulama usul fikih, wajib itu diambil atau lahir dari perintah. Asal pada perintah Allah dan Rasul pada ibadah mahdhah, pada ibadah murni adalah wajib. Ya. Jadi kalau dia sudah sentuhannya atau ranahnya ibadah perintah itu, maka dia menjadi wajib, ya, menjadi wajib. Tetapi sebagian ulama minoritas seperti dari zaman ulama yang 4, ya, imam yang 4 seperti Imam Abu Hanifah, kemudian kesininya ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kemudian didukung oleh muridnya, kemudian ulama di abad ini seperti ya Syekh Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Albani dan yang lain-lain, mereka lebih condong kepada salat Idul Fitri dan Idul Adha wajib. Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Yang mengatakan sunnah, mana dalilnya Ustaz? Ada satu ketika orang Arab Badui datang ke Nabi, nanya, apa saja yang wajib atas saya dari salat dalam syariat dan agama ini? Kata Nabi, 5 kali sehari semalam. Ada lagi yang lain? Tidak, kecuali kamu tambahkan tatawu atau yang sunnah. Dengan dalil inilah bahwa kata ulama tidak ada lagi yang wajib, ya, melainkan 5 waktu atau Jumat, di hari Jumat bagi laki-laki, kan gitu. Iya. Tetapi ada juga yang wajib selain itu. Contoh, ini saya nih, ya Allah, saya kalau berhasil itu ya Allah, kebaikan itu saya bernazar, ya, untuk salat sunat 2 rakaat atau puasa besok itu sehari. Ini wajib atau tidak? Jadi wajib. Kata Rasulullah SAW, man nazara an yuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernazar untuk taat kepada Allah, salat taat atau tidak taat, puasa taat atau tidak taat, walaupun tadi hukumnya di luar yang wajib-wajib, dia adalah sunnah sebenarnya, tapi ketika sudah dinazarkan dia menjadi wajib. Ya, makanya suatu ketika Umar bertanya kepada Rasul, Rasul, dulu saya pernah bernazar untuk, ya, berpuasa beritikaf sehari di Masjid Al-Haram Makkah ini. Kata Nabi, tunaikan nazarmu, aufi nazrak. Berarti apa? Itikaf hukum asalnya wajib atau tidak? Tidak, sunnah. Tapi ketika dinazarkan itikaf itu menjadi wajib atau tidak? Menjadi wajib. Ada yang wajib itu selain yang wajib-wajib yang jelas itu. Iya, ada. Makanya apakah salat Idul Fitri Idul Adha itu wajib? Wajib. Di antara dalilnya apa?
Dalilnya diantaranya adalah kalau untuk Idul Adha, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah kamu salat Idul Adha dan berkorbanlah. Berkorban di situ menurut pendapat yang kuat bagi orang yang mampu wajib. Ya, tak mungkin Idul Adha ya salatnya tidak wajib pula karena digandengkan, bahkan disebutkan dulu. Iya. Bahkan Nabi mengancam di sebuah tempat, siapa yang punya kelapangan rezeki lalu dia tidak berkorban, jangan dekat tempat salat Idul Adha kami. Bagaimana begitu eratnya antara korban dengan salat Idul Adha. Maka karena itulah kata ulama Abu Hanifah, kemudian Ibnu Taimiyah, ulama di abad ini banyak yang benar sebenarnya hukum salat Idul Fitri Idul Adha itu adalah wajib. Ditambahkan, suatu ketika Nabi ketemu sama istrinya, kata Nabi, jangan biarkan para wanita, walaupun wanita yang biasa dipingit selama hidupnya, ada dulu zaman Nabi, sangat pemalu, dipingit, tidak pernah keluar rumah, tidak boleh tidak keluar di hari ini, di hari raya ini, kata Nabi. Kata Aisyah, istri beliau, Nabi tidak punya jilbab atau busana untuk menutupi dan dia pemalu. Ya, kata Nabi, hendaklah yang punya lebih pinjamkan dulu di hari ini untuk dipakaikan kepada yang nggak punya. Bayangkan, kalau seandainya tidak wajib, kata ulama, ya tidak mungkin Nabi sekeras itu dan seketat itu. Sehingga kalimat Aisyah, Nabi memerintahkan para wanita sekalipun walaupun sedang haid dan wanita zawatul khudur, ya, yang dia adalah biasa dipingit sepanjang tahun untuk keluar walaupun tidak ikut salat karena haid, tapi dia menengok syiar simbol Islam yang begitu semarak. Ya, orang bertakbir, ya, orang begitu berbondong-bondong pergi ke tempat salat Id, kemudian kembali, kemudian ramai, kemudian terlihatlah syiar Islam itu. Idul Fitri, Idul Adha nggak boleh di rumah, di luar, sehingga terlihat syiar. Sehingga yang sahih sunnahnya, ya, di waktu normal nih, salat Idul Fitri, Idul Adha tidak pernah dilakukan oleh Nabi, ya, di masjid. Karena masjid ada dindingnya, lebih tertutup. Di mana? Di musalla, di luar, kecuali sekali. Padahal salat di masjid Nabi, sekali salat di masjid Nabi pahalanya 1000 kali salat di masjid Riyadul Jannah. Ya, tapi Nabi tidak salat Idul Fitri dan Idul Adha di masjid beliau, tapi adalah di luar, di padang Sahara gurun, kan begitu. Agak jauh pula itu. Kenapa? Karena begitu maksudnya syiar supaya timbul. Kecuali apa? Sekali Nabi salat Idul Fitri salat Id itu di masjid Nabi, yaitu ketika hujan. Tapi kalau Mekah memang kata ulama dia gunung, bukit-bukit, sehingga tidak ditinggalkan ya Masjidil Haram Mekah itu untuk pelaksanaan salat 2 hari raya, ya, karena juga di situ ada Ka'bah, wallahu taala a'la wa alam. Di selain Masjid Haram Mekah, salat ya tempatnya adalah di musalla. Jadi apa hukumnya? Pendapat yang kuat adalah wajib. Wajib itu apa definisinya? Dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Makanya kan kalau ada juga kita tahu fulan tuh tidak pernah sholat setahu saya gitu kan, tapi dia datang Idul Fitri Idul Adha, bersyukurlah dulu, mudah-mudahan lah tuh pembuka jalan tuh pembuka jalan, ya kan, mumpung daripada nggak sholat sama sekali kan gitu, janganlah diremehkan dia. Ya Pak udah bagus nih Pak, udah menghadap 2 kali setahun nih, ya mudah-mudahan nanti lebih intens lagi kan gitu. Jangan pula kita remehkan, apa tidak guna Pak, cuma 2 tahun menghadap ke Allah sekali setahun, 2 kali setahun itu pasti jahanam, bahaya pula, langsung jahanam pula nanti diponis. Jadi jamaah yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hukum salat Idul Fitri Idul Adha, pendapat yang saya pribadi lebih condong kepada wajib atau fardu ain, itu ya wajib untuk per individu muslim, baik laki-laki atau perempuan, bahkan yang haid pun disuruh untuk menyaksikan, ya, bahkan yang punya jilbab pun, yang tadi dia pemalu, Nabi tidak kasih dispensasi untuk tidak keluar-keluar, yang punya lebih pinjamkan dulu. Ya, ini menunjukkan Idul Fitri Idul Adha jangan dientengkan, kita sama-sama meramaikannya. Iya, kemudian kita dah maklum insyaallah bahwa Idul Fitri diperlambat dibandingkan dengan Idul Adha. Tujuannya apa? Karena fadilah atau keutamaan paling besar untuk menunaikan zakat fitri adalah setelah subuh di hari Id sampai sebelum sholat Idul Fitri. Itu tujuannya agar kalau sasarannya benar-benar kena orang fakir dan miskin, dia tidak minta-minta lagi dan tidak kelaparan di hari Idnya.
ya di hari Idnya, maka dimundurlah dikit pelaksanaan Idul Fitri dibandingkan dengan Idul Adha. Juga sunnahnya orang sebelum Idul Fitri Nabi dulu makan kurma dulu, berarti apa? Tidak boleh menahan. Sedangkan Idul Adha sebelum selesai sholat ya atau sebelum menyembelih hewan korban, kita dianjurkan atau disunnahkan untuk menahan, terutama bagi orang yang berkorban, sampai dia nanti makan pertama kali di hari itu adalah dari daging korbannya. Dan masalah sholat, sering kita setiap tahun sholat, insya Allah kita itu sudah maklum bagi kita, sholat 2 rakaat. Di rakaat pertama ada takbir tambahan, kan begitu, takbir tambahan zawaid, yaitu 7 dan 5 ya, 7 di rakaat pertama, kemudian 5 di rakaat kedua. Kemudian setelah Al-Fatihah rakaat pertama imam dianjurkan baca apa? Membaca Al-A'la. Kemudian rakaat kedua ya setelah Al-Fatihah dianjurkan membaca surat apa? Surat Al-Ghasyiyah. Ya, Al-Ghasyiyah. Kalau sebagian yang mungkin jamaahnya semangat gitu, mungkin sudah sukses selama Ramadan, bisa rakaat pertama Qaf sampai habis, panjang tuh dikit. Tapi nanti orang marah-marah pula, lambat saya jadi apa gitu kan, berlebaran kata dia. Ya, kemudian rakaat keduanya Jumaah, Al-Jumu'ah. Kalau sepakat jamaahnya ada 2 pilihan. Ya, kemudian khutbah setelah itu ya memberikan pengajaran, peringatan ya, wejangan ya kepada manusia. Kemudian andai kata untuk di tempat itu ini tanggal 29 Ramadan umpamanya. Kemudian pemerintah mengatakan besok masih tetap ya 30 Ramadan. Karena kan bulan Hijriah itu ada 2 bentuk kan, ada yang 29, ada yang 30 kata Nabi. Itu kalimat Nabi. Iya. Maka umpamanya menurut kita asumsinya itu tanggal 30 masih puasa. Ya. Jadi ternyata mungkin bulan nggak nampak pula karena terhambat umpamanya cuaca atau awan yang tebal dan lain sebagainya. Ya. Ternyata besok siangnya lagi puasa, nampak oleh orang banyak atau pemerintah ada hilal sore kemarin tuh. Sebenarnya hari ini adalah 1 Syawal. Iya. Pernah terjadi zaman Nabi. Jadi kita bacakan hadis ya, dari Abi Umair bin Anas, dari ya paman beliau, yang paman beliau itu adalah bagian dari sahabat Rasul. Paman beliau menceritakan, paman Abu Umair ini, anna raqban ja'u, pernah ada ya kafilah datang dari Syam atau dari luar ke Madinah ya, fasyahidu, maka kafilah ini ya menyatakan syahidu annahum ra'awul hilal bil amsi, sesungguhnya mereka telah melihat bulan sabit Syawal kemarin. Maksudnya pas sore itu kemarin terakhir Ramadan. Iya. Ternyata sahabat sama Nabi masih puasa dari itu. Iya, di hari itu masih puasa di siangnya. Ya, lewat zuhur lah begitu ya. Fa amarahun Nabi, maka Nabi memerintahkan sahabatnya sallallahu alaihi wasallam an yuftiru, segera berbuka. Ya, di saat itu juga wa idza asbahu, dan besok di pagi-paginya ya, an yagdu ila musallahum, untuk mereka pergi ke tanah lapang untuk salat Id. Berarti apa? Ya, bahwa salat Id itu tadi Nabi tidak mengatakan oh udah lewat waktunya harusnya sekarang. Ya, terus sudahlah, berarti dimaafkan oleh Allah. Ternyata ada hal-hal yang memang bisa diqadha, ya, diganti. Tapi jangan diperluas masalah qadha nih, Ustaz. Saya Ustaz semenjak 15 tahun balik sampai sekarang 40 tahun, 25 tahun Ustaz enggak pernah salat 5 waktu. Sekarang berapa umur Bapak? 50 tahun. Terus 10 tahun udah salat. Terus gimana caranya Pak? Setiap zuhur saya ingatkan zuhur yang dulu, setiap asar yang dulu. Boleh? Enggak. Itu bukan qadha yang benar. Sudah lewat waktunya. Salat itu ibadah yang ada waktunya. Maka cukup bertaubat. Mengqadha seperti itu terlalu luas itu. 25 tahun enggak salat gimana pula? Enggak pas itu kan? Harusnya 25 tahun. Nanti kalau enggak sampai 25 tahun umurnya berapa? Jadi gimana? Kan jadi sesuatu di hati. Akhirnya nanti bisa saja balik lagi. Saya pun sudah berusaha untuk mengqadha setiap asar, 1 kali asar yang dulu, setiap zuhur tambah lagi zuhur yang dulu, setiap maghrib tambah lagi maghrib yang dulu, setiap isya tambah lagi isya yang dulu, setiap subuh tambah lagi subuh yang isya dulu. Bisa? Tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan sahabat. Iya, yang ada qadha yang sempit.
Ya, bahkan yang kafir tidak pernah salat, ya, ketika masuk Islam tidak disuruh mengqadha salatnya. Maka yang dari muslim juga tidak salat tidak disuruh mengqadha, tapi cukup bertaubat dan berazam dan tidak boleh ditinggalkan ke depannya. Maka yang diqadha itu seperti Idul Fitri, Idul Adha. Dah lewat dia waktunya, ya, tepat pula ada lewat zawal pula. Ya, waktunya kan sampai zawal, sampai zuhur kan? Pas tahu jam 1 umpamanya, maka diqadhanya besok pagi pas di waktunya juga. Ya, sekitar jam 7, jam 7, 7.30, 7.30 salatnya. Seperti salat biasa. Iya, seperti salat biasa. Iya, seperti itu. Ada hadisnya tadi. Iya. Jadi tetap dia dilaksanakan di waktunya, itu maksudnya kalau Idul Fitri, Idul Adha. Iya. Sekarang Jumat. Kalau Jumat ada orang lewat oleh dia Jumat, tidak sengaja, berarti uzur. Apakah dia bisa mengqadha Jumat? Iya. Bahkan jangankan lewat untuk sholatnya, dia entah mungkin kenapa lama kali, mungkin sakit sekali di hammam, di WC, kemudian dia tidak mendapatkan ruku imam rakaat kedua, justru dia mendapatkan apa? Mendapatkan i'tidal, maka dia sempurnakan 4 rakaat zuhur. Seperti itu. Maka orang yang nggak mendapatkan Jumat tidak ada qadhanya, justru dia mengganti dengan apa? Dengan zuhur. Sedangkan salat wajib 5 waktu sehari semalam yang diqadha adalah, kata Nabi, siapa yang tertidur atau terlupa dari salat, maka kafarat salatnya ketika dia teringat oleh dia dan ketika dia bangun. Contoh, dia benar-benar lupa, ndak salat Isya umpamanya. Iya, baru ingatnya besok jam 7 pagi. Kapan dia salat Isya? Jam 7 pagi. Tapi benar-benar lupa, nggak sengaja. Iya. Nabi yang bilang, man nama aw nasiya an salatin falyusalliha mata zakaroha. Siapa yang tertidur atau terlupa dari satu salat wajib, hendaklah dia lakukan salat wajib itu kapan dia ingat dan kapan dia terbangun. Oh iya, saya dulu pergi umroh dari Mesir, Kairo, pergi balik dari umroh tuh, dari Jeddah ke Kairo itu, capean sampai Jumat pagi, terbaring lagi tuh merebah, ya. Kemudian karena itu Jumat, tentu wajib kita Jumat sebenarnya, ya. Kemudian terbangunnya sudah asar saja, ya. Pertama rasanya dah Jumat tadi ya, belum, kata kawan, oh iya ya, saya capean kali. Kapan kita, gimana caranya? Maka zuhur 4 rakaat. Begitu juga salat, kalau seandainya itu di selain hari Jumat, umpamanya itu hari Sabtu umpamanya, kita kelewat zuhur, bangunnya jam 5 sore, udah zuhur di saat itu. Jangan pula karena nggak ada ilmunya, berarti ini bonus dari Allah, saya nggak sholat. Itu namanya apa? Itu namanya kita tidak tahu apa? Hal-hal yang memang diganti, yaitu dia tidak jauh. Ya, tidak banyak dan tidak jauh. Sedangkan yang banyak tadi, ya banyak kali, apalagi sampai berapa waktu sholat, tentu ini taubat. Apalagi dengan sengaja. Yang diganti itu tadi yang tidak sengaja. Yang tidak sengaja. Mungkin ini sedikit dari saya, ya, kaitan dengan Idul Fitri. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala, ya, memberikan bantuan dan pertolongannya kepada kita untuk menyempurnakan hari-hari Ramadan tersisa, bisa kita menyempurnakan jumlah puasa kita. Semoga Allah juga memberikan bantuan kepada kita, bisa kita menyempurnakan qiyam tarawih kita. Kemudian masih ada hari-hari berkah ini untuk memperbanyak tilawatul Quran kita. Kemudian zakatul fitri jangan lupa, ya, tunaikan, itu adalah wajib. Kemudian juga ibadah-ibadah lainnya kita bertobat kepada Allah di hari-hari terakhir, terutama malam-malam ganjil dan nanti malam 27 yang Lailatul Qadar, bisa saja malam 27, ya. Maka malam 27, 28, 29, kalau 30 hari Ramadan tahun ini malam 30-nya kita sempurnakan ibadah-ibadah kita semuanya kepada Allah, baik yang wajib maupun juga yang sunnah, sehingga nanti harapannya kita keluar dari Ramadan mendapatkan predikat la'allakum tattaqun, agar kalian dengan Ramadan sebulan penuh kalian pun, ya, mudah-mudahan telah menjadi orang-orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah. Kalau mati, kalau membawa takwa, tidak ada tempatnya melainkan adalah surga yang penuh dengan kenikmatan yang tiada tara. Uiddat lil muttaqin. Surga itu sudah ada dan telah dipersiapkan untuk orang-orang
yang bertakwa. Ini saja, mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan serta kesalahan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu wa sallama wa baraka wa an'ama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku bercita-cita, wahai Umar, jika aku memiliki emas sepenuh rumah ini, fa'unfiqhu fi sabilillah, aku akan infakkan semuanya di jalan Allah. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Ini majelis cita-citanya para sahabat.